Oke, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Irfan. Selain juga memang data yang disajikan begitu yang ditampilkan kemarin itu memang perbedaan antara kepemimpinan Pak Jokowi dan juga SBY, jauh SBY lebih banyak gitu pembangunan di jalan nasional. Dan juga tadi kata Bang Irwan bahwa ini juga pembangunan jalan yang di era Pak Jokowi tidak begitu banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, Bang. Dan siapa yang bilang seperti itu? Sumbernya dari mana? Audit BPK Bang, itu jelas kok. Boleh di googling itu. Ya, justru hasil polling kepuasan publik terhadap kinerja ataupun infrastruktur pembangunan yang salah satunya jalan itu cukup puas masyarakat. Ya, terbukti misalnya sudah ada sekarang jalan yang dibangun itu mempercepat antar wilayah ke wilayah lainnya gitu. Mobilitas orang dan barang itu dengan kecepatan dan ketepatan itu diakui oleh publik dan masyarakat. Ratih asal dari mana? Dari Jakarta, Bang. Jakarta. Kalau mau pergi ke Surabaya sekarang sudah luar biasa Mudahnya, kecepatan waktu. Ya. Ya. Itu kan mempengaruhi faktor ekonomi kan. Yang tadinya berapa jam? 11-12 jam sekarang bisa 8 sampai 7 jam, ya kan? Nah, itu juga. Jadi data yang disampaikan Bang Irwan tadi salah? Tadi saya bilang, saya nggak terlalu, nggak terlalu enak, nggak terlalu ini, membicarakan model seperti ini. Kalau memang Anies misalnya ke depan ingin membangun infrastruktur salah satunya jalan, ya harus dia berpikir, misalnya jalan-jalan pinggiran, jalan-jalan yang ada di wilayah-wilayah terluar, terdepan. Nah, dia berpikir, saya akan membangun supaya meningkatkan sektor ekonomi daerah pinggiran-pinggiran. Nah, itu bisa jadi kampanye dia. Itu gagasan-gagasan yang baru. Pak Jokowi membangun misalnya di Papua, ya kan, koneksivitas dari kabupaten di Papua yang terpencil sekarang itu dirasakan oleh masyarakat Papua. Ya, sangat bersyukur luar biasa masyarakat Papua dengan bentuk konkret yang sudah diwujudkan oleh Pak Jokowi, yang selama ini zaman Pak SBY belum tersentuh, ya kan? Nah, kita nggak mau membandingkan itu. Tersentuhnya di mana? Inilah kewajiban pemerintah gitu, ya kan? Dia nggak hanya melihat oh ini jalan berbayar, oh ini tidak, ya kan? Oh harus konsentrasi jalan yang tidak berbayar supaya dimanfaatkan. Itu kan jadi dikotomi gitu, ya kan? Sebenarnya infrastruktur itu jalan itu emang dibutuhkan oleh siapapun. Apakah dia publik, ya secara umum, maupun dari sektor ekonomi. Ya. Nah, kita harus lihatnya secara Kalau misalnya Bang Irfan tadi lihat dari pidatonya Pak Anies, Bang Irfan tidak melihat ada gagasan yang baru di situ? Nggak ada gagasan yang baru. Minim ide, minim gagasan. Lemah narasi, saya lihat. Bahkan tadi yang disampaikan Bang Irwan tadi, pendekatannya adalah pada jalan yang memiliki kemanfaatan bagi rakyat gitu. Nggak melihat itu Bang Irfan? Ya, justru itu saya tawarkan, saya tantang dia untuk misalnya gagasannya, misalnya kalau oke lah infrastruktur, dia bilang poinnya adalah jalan, pembangunan jalan. Kenapa nggak dia bilang, oh ini kita luas, begitu luasnya daratan di Indonesia yang belum terkoneksi, saya akan membangun daerah pinggiran, ya kan? Ngasih Misalnya, ide nih jadinya Bang. Ngasih ide ya Bang? nggak apa-apa, gratis. Oh, Saya juga pernah mendukung Mas Anies 2017 kalau dia masih ingat, ya kan? Mudah-mudahan dia masih ingat. Nah, itu jadi biar dia juga dirasakan. Jadi apa gagasannya itu juga harus bermanfaat bagi publik dan rakyat. Oke. Gitu. Gagasannya Bang? Tadi sekali lagi kalau misalnya Bang Irfan tadi rupanya tidak melihat ada gagasan. Ya, di situ bedanya. Kalau Mas Anies kan memandang infrastruktur untuk rakyat kecil ini sangat prioritas. Ini kan bicara isu strategis dan skala prioritas ya. Ya memang 8 tahun ini Pak Jokowi skala prioritasnya bangun tol, bangun jalan berbayar. Nah, Mas Anies melihatnya ini adalah isu penting, makanya disampaikan beliau ingin ke depan ya institusi negara ini inklusif. Ya, dia bangun infrastruktur yang menunjang keseharian rakyat gitu loh. Kan bisa lihat itu di video itu. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan apa namanya? Di Papua tadi kan ada, kalau Pak Jokowi dari pinggiran begitu, terus Papua udah dijalankan Pak SBY katanya enggak. Ya bagusnya kita kan bicara basisnya data gitu. Faktanya kan kalau kita bicara kemantapan jalan ya, 2014 jalan itu diwariskan Pak SBY ya, jalan nasional kita tuh kemantapan jalannya 94,5%.
91,43%. Kalau saat ini Anda punya datanya? Loh, 8 tahun ini tetap malah turun 91,4%. Itu data PUPR. Ya. Nah, terkait tadi mengenai dampak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari pembangunan tol 1.848 kilometer 8 tahun ini, itu audit BPK kok bisa dibilang nggak ini. Bang Irfan, datanya jelas Ya, dari audit BPK, kan itu- dari Ini Ya, audit PUPR. BPK yang kami bahas dengan rapat di komisi, Ya, ya kan- dengan Badan Pengatur Jalan Tol, Ya. PUPR itu datanya jelas, bahkan kajian KPK mengatakan bahwa pembangunan tol Jokowi ini ada potensi kerugian negara 4,5 triliun. Bahkan ada kerugian negara, Bang Irfan. Itu kan Ya itu kan segmennya, data gitu loh. segmen debatnya nanti kita buka lah. Kalau sampai 2 jam kita di sini boleh kita buka. Maksud saya begini, kan ketika misalnya pembangunan infrastruktur jalan itu kan bermanfaat juga, tidak hanya begitu dibangun langsung bermanfaat. Itu kan butuh waktu proses. Ya, ini tadi itu lintas Jawa hari ini luar biasa manfaatnya bagi seluruh pengguna jalan yang ada di situ. Nanti ini mau lagi akan diselesaikan lintas Sumatera. Nah, Trans Sumatera. Sebagian juga udah merasakan manfaatnya. Nah, kita lihat nanti 2, 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya. Di situ baru kita bisa hitung, Bang Irwan. Ya, audit BPK itu mungkin tahun ini ya belum mendapatkan nilai positif karena baru mulai dan belum final, belum selesai secara jadi. rampung keseluruhan. Ya. Ya, nanti kita selesai. Mungkin siapa di masa presiden berikutnya baru dirasakan. Oke. Baru oh iya benar ya. Gitu. Hari ini aja udah mengatakan, orang banyak publik mengatakan, oh iya, apa yang dilakukan Pak Jokowi memang di awalnya dikritik, tapi ketika selesai alhamdulillah disyukuri. Nah, begitu seharusnya gagasan idenya. Jangan debat masalah data, membanding-bandingkan, repot juga doh. Gak cerdas gitu. Tapi memang nggak bisa diremehin ya mengenai pembangunan jalan. Tujuan pembangunan jalan itu kan, output akhirnya itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi. Iya. Tapi data logistik performance index kita yang tadinya terakhir 2014 itu urutan 53, sekarang 66. Artinya apa itu, Bang? Iya, artinya turun melorot. Artinya tadi bahwa dampak pembangunan infrastruktur Tidak signifikan tadi- mendorong pertumbuhan ekonomi. ya iya, itu juga audit BPK. Artinya sebenarnya mungkin PR-nya bahwa jalan-jalan tol yang dibangun Pak Jokowi ini belum terkoneksi ya dengan bandara, pelabuhan, ya kan, sektor-sektor pusat ekonomi masyarakat, ya gitu loh. Kan tadi saya bilang belum selesai, belum final. Ya kan butuh waktu. Ini kan Kalau data ya, Kalau kalau- mau diselesaikan ya mungkin kasih peluang lagi kepada Pak Jokowi kan. Itu untuk menyelesaikannya. 3 periode dong. itu Bang Irwan. Iya kan? Begitu. Kasih penerusnya Pak Jokowi, jangan Iya, kasih Pak Jokowi, gitu. ganti Pak Jokowi 3 periode. Tapi selain juga Bang Irfan. pembangunan, Bang Irfan, Ya, selain saya kan juga nggak bukan pembangunan begitu. dari era Pak Jokowi ini yang tadi juga disampaikan Pak Anies, tidak hanya pembangunan saja yang dilihat seberapa panjang, seberapa banyak dibangun, tapi kualitas dari pembangunan jalan-jalannya ini, Bang. Ya, kualitas itu yang merasakan itu pasti pengguna jalan, bukan orang yang menyampaikan itu. Kita tanya aja sama pengguna jalan, ya seberapa jauh. Memang begitu jalan diresmikan itu masih banyak pembenahan, ya kan, masih banyak yang harus dirapikan, iya, gitu. Tidak langsung memuaskan dari segala sektor. Itulah makanya perlu pengawasan dan perlu perbaikan, yang penyempurnaan lebih lanjut lah, gitu. Yang jelas kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan itu sekarang ini benar-benar menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, dan itu clear dari aku. Kalau saya berbeda tuh, Bang. Jadi ya itu tadi, itu pentingnya milih prioritas mana. Ya. Karena kalau bangun jalan tol itu kan butuh dana besar tuh ya. Nah, pasti berdampak pada sektor jalan lain. Ya. Nah, ini korbannya sebenarnya jalan Non-tol. gratis untuk rakyat tadi, jalan non berbayar ini. Oke. Buktinya, ini data lagi ya. Kita data lagi.
Jadi kemantapan jalan ya itu kemudian tidak bisa tertangani, ada backlog anggaran. Ini yang menyampaikan adalah Dirjen Bina Marga. Ada backlog anggaran untuk jalan nasional itu sampai 70 triliun untuk perbaikan jalan. Artinya butuh dana 70 triliun untuk mengejar kemantapan jalan sesuai target RPJM Pak Jokowi gitu loh. Dulu 2014 sampai dengan periode 2019 itu targetnya tuh 98% untuk kemantapan jalan nasional. Faktanya sampai hari ini 8 tahun tuh hanya masih bisa di 91,4%. Soal prioritas berarti Bang artinya? Ya artinya kalau kemudian fokus bangun jalan tol akan ada yang dikorbankan. Ya, tadi pembangunan jalan yang lain ya, yang kualitas dikorbankan. jalan itu buktinya nih. Data saya mengatakannya, ini saya ambil data yang jauh-jauh aja lah. Ini data PUPR tahun 2019. Kemantapan jalan provinsinya 68%, kemantapan jalan kabupatennya 54%. Ya. Bagaimana tuh kalau jalannya 54% kelaikan jalannya seperti itu? Kemantapan jalan kota yang nyata-nyatanya pusat pemukiman perkotaan 78%, ini memang di bawah. Nah, menurut saya ke depan tentu ini harus seimbang. Apalagi misalnya jalan tol kita ini kan sebenarnya udah hampir selesai nih ya. Ya. Tinggal mengkoneksikan dengan pusat-pusat tadi itu, bandara, pelabuhan, kemudian pusat pertumbuhan ekonomi. Ya kembali kemudian memperhatikan jalan-jalan rakyat ini. Kasihan loh. Saya di kampung saya, ini saya kasih contoh ya, ada petani tanam karet. Ya, pelihara sampai 3 tahun ya. Giliran panen nggak ada pedagang bisa masuk, orang jalan bisa aksesnya. Iya, jalan dari jalan nasional kemudian koneksi ke jalan provinsi, jalan kabupatennya rusak. Masih ada yang jalan-jalan tanah tadi seperti itu. Baik, baik. Gitu itu di Kaltim. Itu kan masing-masing jenis klasifikasi siapa penanggung jawabnya. Soal prioritas tadi katanya Bang. Iya, tadi dicontohkan Bang Irwan. Dikasih tanggung jawab dong kepada siapa? Apakah kepala daerah tingkat kabupaten kota provinsi harus dong ya, memang kita akui belum semua satu visi tentang kebutuhan itu dijalankan oleh kepala daerah yang ada ya kan. Nah itu juga harus kita dorong supaya ada komitmen bersama tentang kebutuhan dan tadi itu kemantapan jalan itu memang benar-benar prioritas. Oke. Jadi visinya semua jalan. Ya. Secara daerahnya nasional belum punya visi yang sama gitu Bang? Ya, dia belum melihat seberapa urgent pentingnya Oke. tentang kemanfaatan dan kemantapan jalan itu kebutuhan menjadi bagi rakyat yang ada kan gitu. Baik, baik. Kalau kami di DPR melihatnya berbeda, Bang. Kami sudah tahu bahwa transfer keuangan daerah untuk infrastruktur jalan provinsi, jalan kabupaten itu sampai kiamat tidak akan pernah bisa nangani jalan daerah. Makanya dikatakan tadi membangun jalan nasional itu bukan itu 100% menambah jalan baru loh ya. Ya, ada yang jadi juga pembangunan jalan itu bisa saja statusnya tadinya jalan provinsi, jalan kabupaten itu dinaikin jadi jalan nasional. Betul. Itu keberpihakan pemerintah pusat untuk kemudian membiayai permasalahan jalan daerah. Baik, baik. Kami di DPR melihat itu, makanya di tahun 2021 kami kemudian merevisi undang-undang jalan dan hasilnya di awal tahun 2022 ada namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang jalan. Di situ ada pasal kemudian yang mengatur bagaimana intervensi pemerintah pusat melalui APBN di saat pemerintah daerah tidak mampu menangani jalan itu. Kasusnya di Lampung. Iya, bukan. Ya, salah satunya. Lampung, kemudian Pak Jokowi ke Jambi, ke Sumatera Utara dan bisa kemudian menangani itu ya karena Pak Jokowi sudah mengeluarkan impres bulan Maret jauh sebelum rame-rame si Bima itu di Lampung itu. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Kalau ada waktu kita lebih panjang lagi ya Bang. Tadi 2 jam ya Bang ya? Iya, 2 jam. Terima kasih banyak Bang Irfan. Bisa 4 SKS itu. Ini baru 1 SKS ini. Iya, Bang Irfan, terima kasih. Bang Irfan juga terima kasih. Terima kasih. Ya.